Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Memasuki hari ke-45 pertanggal 20 November tahun 2023, serangan Israel ke jalur Gaza Palestina masih saja menelan korban dari rakyat sipil. Dengan kondisi seperti itu beberapa negara mulai muak tapi tak bisa menghentikan konflik tersebut. Saking sulitnya negara sekelas Rusia pun sudah menawarkan berbagai opsi namun tak ada satupun yang diterima. Alhasil satu-satunya cara yang bisa dilakukan Rusia hanyalah memberi bantuan logistik, yang setidaknya sedikit mengurangi penderitaan warga Palestina. Pertanyaannya, seberapa besarkah peran Putin untuk membebaskan Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Masih memanasnya konflik Hamas dan Israel mungkin membuat beberapa dari kalian bertanya-tanya mengapa konflik tersebut tak bisa dihentikan. Namun penting untuk kalian ketahui satu-satunya jawaban yang pas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu karena Israel tak ingin urusannya dicampuri oleh pihak-pihak luar seperti yang pernah disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Saat Dewan Keamanan PBB mengesahkan dan menawarkan resolusi gencatan senjata menurutnya sekalipun diusulkan oleh PBB. Tapi menerima gencatan senjata berarti sama saja menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme dan hal itu tak akan terjadi tak bisa dipungkiri. Pada peristiwa tanggal 7 Oktober kemarin Hamas memang terbukti menewaskan setidaknya 1.400 jiwa dan menyandra 230 warga Israel, akan tetapi dengan adanya serangan tersebut Zionis Israel seakan-akan amnesia bahwa mereka telah menjajah Palestina lebih dari 70 tahun. Dan menindas bahkan membunuh masyarakat sipil, melebihi warga negara Israel yang tewas saat peristiwa tanggal 7 Oktober tahun 2023. Lebih amnesianya lagi dengan satu serangan saja Israel sampai menghujani Gaza dengan bom udara. Selama berminggu-minggu, melakukan operasi darat. Selama 3 malam berturut-turut sehingga menjadi konflik tersebut sebagai konflik paling berdarah yang pernah terjadi. Dari serangan tak manusiawi itu kita bisa menilai bahwa penolakan Israel atas resolusi gencatan senjata bukan semata-mata untuk membela diri melainkan mereka memang menunggu momen itu untuk mengambil paksa seluruh wilayah Palestina. Sayangnya sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah, masih banyak sekelompok orang bahkan dari kalangan Muslim yang menyalahkan dan menganggap Hamas sebagai dalang dari penderitaan warga Palestina. Saat ini padahal sudah bukan rahasia lagi di banyak literatur sejarah, baik itu yang dikarang oleh Muslim maupun non-Muslim. Masuknya Zionis Israel ke tanah Yerusalem adalah awal dari penderitaan yang dialami oleh warga Palestina. Sudah menjadi tradisi setiap kali Zionis Israel ditawari solusi perdamaian, maka mereka akan menutup mata dan lebih memilih melanjutkan kekejamannya. Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera dari tahun 1967 hingga sekarang ini, Israel telah mengabaikan lebih dari selusin resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pendudukan Israel di wilayah Yerusalem Timur pada tahun 2004. Misalnya dalam 7 hari Israel terus menghancurkan rumah-rumah di kamp pengungsi Rafah. Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan tindakan tersebut. Selain itu pada tahun 2016 Benjamin Netanyahu menolak untuk mengakui resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian aktivitas pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Tak heran dengan banyaknya penolakan resolusi yang dilakukan pihak Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin pun ikut berkomentar terkait konflik Hamas dan Israel. Sebagaimana presiden yang dikenal dengan sikap tegasnya itu tak segan untuk mengatakan bahwa Israel mengambil sebagian tanah Palestina dengan menggunakan kekuatan militer. Selain itu pemerintah Rusia juga menyalahkan Barat dan Amerika Serikat lantaran atas dukungan mereka Israel bisa leluasa melancarkan serangannya kepada Palestina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Alexander Venediktov mengatakan, selama bertahun-tahun kita semua tahu tentang upaya Amerika untuk merusak upaya pemeliharaan perdamaian global dan melawan pemulihan posisi kedua belah pihak dalam konfrontasi Palestina-Israel. Hal itu sudah berhasil mereka lakukan ketika menghasut Ukraina. Dan saat ini Amerika juga takkan gagal untuk mengambil keuntungan dari konflik Timur Tengah. Bagaimana tidak dalam sidang majelis PBB yang terbaru Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menolak adanya resolusi gencatan senjata. Keberpihakan tersebut tentu saja mempunyai tujuan yang akan menguntungkan negaranya.
Alhasil Putin berkomentar tentang keberpihakan Amerika kepada Israel, yang lebih banyak memberi dampak buruk dibanding penyelesaian konflik. Komentar tersebut Putin berkata bahwa Palestina hanya bisa ditolong dengan memerangi mereka yang menjadi dalang di balik tragedi ini. Kami Rusia dan kami akan memerangi Amerika dan sekutunya. Dalam sebuah operasi khusus ini bukan untuk diri kami melainkan untuk mereka yang memperjuangkan kebebasan. Sejati akan tetapi pernyataan barusan sepertinya akan sulit dilakukan oleh Putin. Sebab seperti penjelasan yang telah kalian simak sebelum-sebelumnya, Israel begitu keras menolak pihak-pihak luar yang ikut campur dengan urusan mereka. Terima atau tidak, konflik Hamas dan Israel memang tak akan bisa selesai kecuali disetujui kedua belah pihak. Sekalipun Rusia dan negara-negara yang mendukung kebebasan Palestina geram melihat kejamnya, tentara Zionis tetap saja yang bisa dilakukan hanyalah memberi dukungan moral dan bantuan dari sektor logistik. Rusia sendiri sudah beberapa kali mengirim bantuan ke Palestina. Yang paling terbaru, Kementerian Darurat Rusia telah mengirim 2 pesawat tipe 276 yang memuat bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di jalur Gaza. 2 pesawat itu berisi paket makanan, obat-obatan, agen hemostatik, bahan perbahan yang beratnya mencapai 28 metrik ton. Dan jika ditotal-total bantuan Rusia yang dikirim ke Palestina selama konflik Hamas dan Israel kurang lebih 140 metrik ton. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, melalui media Rusia bernama RIA Novosti. Maria Zakharova juga mengaku jika Rusia akan terus aktif berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat sipil Palestina. Terlebih lagi kedutaan Rusia melaporkan bahwa selama pecahnya konflik 20 warga Rusia tewas, 2 diantaranya sebagai tawanan dan 7 orang lainnya dilaporkan hilang. Memang di bawah pemerintahan Putin keberpihakan Rusia terhadap Palestina tak bisa dipandang sebelah mata, bahkan percaya atau tidak Hamas dan Putin memiliki hubungan yang sangat baik. Buktinya pada tahun 2006 seperti dikutip dari VOA saat melakukan kunjungan ke negara Spanyol, Vladimir Putin mengatakan di depan pemerintah Spanyol jika dirinya tidak menganggap kelompok Hamas sebagai sebuah organisasi teroris. Tak tanggung-tanggung Putin juga pernah mengundang perwakilan Hamas ke ibu kota Moskow yang tentu disambut baik oleh pimpinan Hamas berdasarkan pengakuan Duta Besar Rusia di PBB, Andrei Denisov. Undangan tersebut merupakan pengakuan Rusia bagi Hamas sebagai pemenang pemilu Palestina. Menariknya, pertemuan yang tak disangka-sangka itu menarik perhatian negara-negara yang membenci Hamas, salah satunya siapa lagi kalau bukan Israel. Menurut Menteri Kabinet Israel Meir Chetrit, undangan Putin kepada Hamas adalah undangan yang menikam Israel dan dari belakang. Apa yang disampaikan oleh Menteri Kabinet Israel barusan memang bukanlah hal yang berlebihan, pasalnya kalian harus tahu terlepas dari besarnya dukungan Putin kepada Palestina, Rusia sebenarnya memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Israel, saking eratnya dua negara tersebut memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk melakukan perjalanan Rusia-Israel. Ataupun Israel-Rusia tanpa visa. Meski demikian, hubungan itu tak akan mempengaruhi dukungan dan bantuan Rusia kepada warga Palestina. Sebab dari statemen-statemen Putin yang ada di sepanjang video ini sangat tak mungkin bagi Putin mendukung kekejaman negara yang bersekutu dengan Amerika. Saudaraku yang beriman, menurut kalian apakah Putin benar-benar berpihak ke Palestina? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wallahualam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.